Ya, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua karena sudah ikut pada sesi webinar pada pagi hari ini. Ya, jadi pada pagi hari ini dari Smesco Indonesia kita akan mengadakan webinar dengan judul memilih badan usaha untuk UMKM. Hari ini pembicaranya adalah Mbak Patricia Esmeralda selaku praktisi hukum dari Sokolas Social Corporate Lawyer ya Mbak ya? Society ya. Society ya. Yes. Jadi Mbak Luis ini udah menangani berbagai macam masalah hukum di bidang corporate. Khususnya juga Sokolas juga fokusnya untuk small medium enterprises. Jadi untuk teman-teman semua yang punya usaha tergolong usaha kecil menengah, mikro kecil menengah. Nah, ini saatnya teman-teman mengetahui sebenarnya badan usaha apa yang cocok untuk teman-teman gunakan dalam melakukan operasi usaha tersebut. Seperti itu. Ya, jadi pada hari ini kita mau bincang-bincang sedikit sama Mbak Luis. Nanti Mbak Luis ngasih materi. Lalu nanti apabila dari teman-teman ada pertanyaan, itu nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam kolom chat. Jadi ada kolom chat kalau teman-teman lihat. Atau nanti teman-teman bisa langsung buka unmute, lalu teman-teman bisa langsung menanyakan hal-hal apa yang teman-teman mau sampaikan kepada Mbak Luis, nanti akan coba dijawab oleh Mbak Luis. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman langsung saja, nggak menunggu lama, silakan waktu dan tempat, saya persilahkan Mbak. Terima kasih Mas Edo. Ini saya coba share screen dulu untuk materinya ya. Oke. Sip, udah kelihatan ya Mas Edo ya? Sudah terlihat. Oke, terima kasih Mas Edo. Selamat pagi untuk teman-teman peserta webinar hari ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya dan juga tim dari Sokolas untuk bisa membagikan apa yang jadi pengalaman kita selama ini. Jadi untuk pertama-tama mungkin kita perkenalan dulu. Nama saya Luis Patricia Esmeralda. Tadi sudah sekilas Mas Edo sudah sebut bahwa saya merupakan praktisi hukum dari Social Corporate Law Society. Sebenarnya juga sehari-hari saya juga masih merupakan seorang konsultan hukum di kantor hukum Rusdiono & Partners. Dan memang saya dan beberapa teman-teman itu mempunyai inisiatif yang bernama Social Corporate Law Society. Mungkin perkenalan sedikit ya untuk sekolah sendiri. Sekolah sendiri tadi mungkin kepanjangan dari Social Corporate Law Society, kita punya tujuan, punya visi untuk membuka akses pemberian informasi dan pengetahuan hukum korporasi yang seluas-luasnya kepada usaha sosial dan lalu kepada UMKM di daerah terpencil dan kepada inisiatif sosial dengan didukung budaya pro bono yang cukup kuat untuk kita. Jadi secara singkat kita punya visi untuk demokratisasi akses kepada pengetahuan hukum korporasi gitu. Jadi untuk quote unquote klien kami sendiri, secara garis besar kita membantu teman-teman yang punya semangat untuk menjadi pembawa perubahan melalui kendaraan apa saja gitu. Kendaraannya yang pertama tadi ada usaha sosial, lalu ada UMKM di daerah terpencil. Mungkin ada pertanyaan kenapa sih UMKM di daerah terpencil? Karena kita berpikir untuk UMKM di daerah terpencil itu akses kepada pengetahuan atau informasi hukum, terutama hukum korporasi juga masih minim. Sedangkan teman-teman yang mungkin di daerah Jabodetabek punya akses yang cukup luas, mungkin teman-teman bisa mendapatkan konsultasi hukum dari tim Smesco atau dari banyak sekali perkumpulan atau enabler UMKM yang sekarang udah ada gitu. Lalu yang terakhir itu ada inisiatif sosial. Lalu sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah menjembatani antara teman-teman para praktisi hukum korporasi dan juga jejaring dari praktisi hukum korporasi, baik itu law firm ataupun kantor notariis yang punya semangat pro bono untuk memberikan
memberikan waktu dan energinya mereka membantu teman-teman yang tadi saya sebutkan, teman-teman change makers. Oke, di sekolah sendiri kita terdiri dari beberapa background baik pekerjaan maupun background experience. Kita punya corporate lawyer yang masih aktif di law firm, lalu ada in-house legal counsel juga, kita punya basis notaris juga, kita punya policy specialist, dan praktisi hukum korporasi lainnya yang mungkin punya profesi yang berbeda-beda, tapi tetap dengan background pengalaman di bidang hukum korporasi. Oke, sekilas lagi untuk kegiatan kita untuk menjalankan visi kita mempunyai kegiatan yang secara reguler. Kita punya Sokotalk, semacam legal workshop. Lalu kita punya Soko Meetup, ini seperti legal help desk untuk target klien kita. Yang tadi saya sebutkan, lalu ada Soko Klinik, ini pendampingan intensif kepada 2 atau 3 target klien yang sudah terseleksi. Pendampingan intensifnya selama kurang lebih 3 bulan. Oke, mungkin itu sedikit atau sekilas tentang Sokolas itu sendiri. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan tentang Sokolas bisa kontak kita baik melalui sosial media maupun email. Nanti ada kontaknya di akhir. Lalu untuk hari ini mungkin saya bisa bilang bahwa agendanya atau materinya cukup padat. Bahkan kalau dari quantity presentasinya sendiri cukup banyak slide-nya, tapi saya coba untuk persingkat juga supaya kita bisa lebih banyak interaksi aja, tanya jawab. Untuk agenda hari ini yang akan kita bicarakan, yang pertama kita akan coba sentuh sedikit mengenai UMKM, apa itu pengertian UMKM, kriteria UMKM, lalu pelaku UMKM itu apa saja. Mungkin untuk sebagai background yang akan kita bicarakan adalah berdasarkan view atau point of view dari legal atau peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua adalah memilih bentuk usaha, lalu yang ketiga jenis-jenis badan usaha dan badan hukum. Mungkin untuk sedikit disclaimer aja buat teman-teman semua, walaupun temanya adalah tema hari ini adalah memilih bentuk usaha, badan usaha yang cocok untuk UMKM, tapi mungkin general disclaimer di awal adalah sebenarnya tidak pernah ada yang namanya formula atau jawaban yang pas untuk semua kasus dari teman-teman UMKM untuk menjawab pertanyaan bentuk badan usaha apa nih yang pas untuk UMKM saya gitu. Karena masing-masing UMKM punya kasus yang berbeda, masing-masing UMKM punya kebutuhan yang berbeda dan punya stage yang berbeda. Jadi apa yang nanti kita bicarakan, apa yang nanti kita diskusikan, tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi awal untuk teman-teman yang kita harapkan bisa membantu teman-teman sendiri untuk bisa menentukan bentuk usaha, badan usaha yang paling pas untuk UMKM teman-teman sesuai dengan kebutuhan dan rencana jangka panjang teman-teman. Oke, saya mulai yang pertama untuk UMKM, kita akan sentuh sedikit supaya kita bisa refresh lagi, kita bisa menyegarkan lagi pikiran, balik lagi ke dasar apa itu UMKM, apa itu kriterianya, dan siapa saja yang bisa menjadi pelaku UMKM. Ini supaya saya tidak misleading, supaya saya tidak dibilang memberikan informasi yang salah, saya quote langsung dari Undang-Undang UMKM itu sendiri. Jadi untuk usaha UMKM disebutkan di dalam pasal 1 Undang-Undang UMKM dijabarkan ada usaha mikro, mungkin teman-teman bisa lihat di monitor atau di layar yang teman-teman saya bagikan sekarang. Jadi untuk usaha mikro itu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriterianya seperti apa nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu ada usaha kecil, pengertiannya usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan seterusnya, yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriterianya apa nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Lalu ada usaha menengah yang merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan di badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai diatur dalam undang-undang ini. Nanti kita lihat kriterianya. Nah, mungkin ini untuk mempersingkat saja karena untuk membantu teman-teman juga lebih memahami bahasa undang-undangnya, ini saya coba persingkat kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk kriterianya itu dibagi berdasarkan asetnya atau omset tahunannya. Asetnya mungkin catatannya adalah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi untuk usaha mikro itu dia paling besar ada 50 juta rupiah, sedangkan omsetnya atau omset paling besar 300 juta rupiah. Untuk usaha kecil itu sendiri, untuk asetnya di range 50 juta, lebih dari 50 juta sampai 500 juta rupiah, atau omsetnya lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Lalu usaha menengah bisa dilihat nilainya lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar, atau omsetnya lebih besar dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Mungkin itu panduan atau sedikit informasi untuk bisa membedakan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, lalu pelaku UMKM, mungkin saya coba siapa saja sih sebenarnya yang bisa dikategorikan atau bisa melakukan kegiatan usaha mikro, kecil, ataupun menengah. Mungkin saya coba balik lagi ke slide yang ada di definisi di undang-undang itu sendiri. Poin-poin yang saya garis bawahi sebenarnya kalau bisa dilihat itu adalah pelaku-pelaku atau jenis-jenis pelaku yang bisa melakukan usaha mikro, usaha kecil, ataupun menengah. Jadi kalau usaha mikro itu sendiri bisa dilakukan perorangan atau badan usaha perorangan, usaha kecil bisa perorangan atau badan usaha, usaha menengah orang perorangan atau badan usaha. Tapi secara garis besar, kelompok-kelompok yang bisa menjadi pelaku UMKM adalah orang perorangan, atau saya sebut di dalam layar ini adalah orang pribadi. Orang pribadi itu siapa? Orang pribadi, orang yang secara hukum memang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk hukum perdata itu sendiri, kita membatasi, atau KUH Perdata itu membatasi orang yang dikatakan sebagai cakap atau dewasa untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang berumur 21 tahun ke atas, atau memang dia sudah mempunyai status menikah. Lalu yang kedua itu ada badan usaha. Nanti kita akan bedah lagi badan usaha itu apa, tapi secara singkat badan usaha kita bisa sebut sebagai kesatuan modal. Contohnya adalah kesatuan modal untuk memperoleh laba. Contoh dari badan usaha ada yang namanya CV, mungkin teman-teman cukup familiar ya, tapi secara istilah mungkin cukup familiar, tapi mungkin secara konsep atau secara dalam-dalamnya CV mungkin kita bisa bahas lagi nanti. Ada firma, ada usaha dagang. Lalu ini badan hukum, sebenarnya nanti badan hukum kita bisa bedah lagi. Badan hukum ini merupakan satu bagian dari badan usaha. Nanti kita bedah lagi lebih dalam lagi mengenai badan hukum. Tapi contoh-contoh dari badan hukum mungkin yang diakui atau yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah perseroan terbatas, lalu ada koperasi, lalu ada perkumpulan, dan juga yayasan. Jadi kalau misalnya istilah badan hukum, badan usaha dan badan hukum ini sebenarnya hanya untuk mempermudah kita mengkategorikan mana yang sebenarnya bentuk badan usaha, pure badan usaha, atau badan hukum atau badan usaha yang memiliki status badan hukum. Karena kedua, baik badan usaha maupun badan hukum mempunyai contoh atau implikasi hukum yang berbeda. Jadi kita pakai terminologi badan usaha dan badan hukum.
Oke, ini mungkin secara normatif kita bisa mendefinisikan suatu badan usaha sebagai suatu kesatuan modal atau kekayaan yang tujuannya untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, untuk badan usaha sendiri, seperti tadi mungkin saya sempat singgung di awal, badan usaha itu ada badan usaha berbadan hukum, ada juga badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, karakteristik utamanya adalah terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha. Tadi saya sudah sebutkan singkat contoh dari badan usaha berbadan hukum, ada PT, yayasan, koperasi, dan perkumpulan. Lalu kemudian ada badan usaha tidak berbadan hukum. Karakteristik utamanya adalah tidak terdapat pemisahan kekayaan antara badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Sehingga implikasinya harta pemilik dari badan usaha tersebut tidak terlindungi saat terjadi kerugian. Oke, selanjutnya untuk definisi badan hukum atau badan usaha yang memiliki yang berbentuk badan hukum. Tapi kita persingkat, balik lagi kita persingkat menjadi badan hukum saja. Ini secara normatif aja definisinya, sebenarnya badan hukum itu suatu badan atau perkumpulan yang dia memiliki hak, dia dapat melakukan perbuatan sebagaimana layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum, seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dia dapat digugat atau menggugat di muka hukum. Oke, ini mungkin sekilas saja tentang badan hukum, bukan suatu definisi atau bukan suatu klasifikasi yang baku, tapi ini hanya untuk memudahkan teman-teman dan kita semua untuk bisa membedakan jenis-jenis badan hukum. Kita bedakan menjadi dua, badan hukum publik dan badan hukum privat. Untuk badan hukum publik sendiri dibentuk oleh negara atau penguasa yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya ada sebenarnya negara Indonesia ini bukan suatu badan hukum publik, lalu pemerintah daerah pun adalah badan hukum publik. Juga ada BUMN atau BUMD yang mungkin teman-teman kenal sebenarnya. Lalu kemudian ada badan hukum privat. Badan hukum privat ini mungkin klasifikasinya sebagai PT, seperti PT, koperasi, yayasan, perkumpulan, dibentuk oleh orang perorangan untuk tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan orang perorangan. Jadi memang kepentingannya terbatas hanya privat atau antar orang pribadi, jadi tidak menyangkut kepentingan umum ataupun tidak menyangkut kepentingan negara yang lebih besar lagi. Oke, ini mungkin untuk mempermudah karakteristik dari badan hukum sendiri atau badan usaha yang berbentuk badan hukum. Suatu badan hukum dia mempunyai bentuk dan didirikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi ada suatu ketentuan hukum positif yang mengatur dan melindungi mengenai bentuk dari badan hukum. Misalnya ada undang-undang PT, lalu ada undang-undang koperasi, ada undang-undang mengenai organisasi masyarakat yang mengatur mengenai perkumpulan, lalu juga ada undang-undang mengenai koperasi. Lalu kemudian ada harta kekayaan. Harta kekayaan ini untuk badan hukum adalah harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan anggota atau pendirinya. Lalu kemudian ada domisili, tempat kedudukan dari badan hukum yang menentukan kompetensi. Jadi sebagaimana layaknya orang pribadi, sebenarnya bentuk hukum itu kalau misalnya orang pribadi kita sebagai warga negara, kita sebagai orang pribadi di KTP kita punya alamat, badan hukum itu sendiri seyogyanya punya domisili atau mempunyai mempunyai alamat tempat kedudukan untuk badan hukum itu sendiri. Lalu ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hukum yang memang berbeda antara badan hukum dan juga hak dan kewajiban dari pendiri atau anggotanya. Jadi keempat unsur ini kemudian membentuk suatu lembaga yang dikenal pun sebagai badan hukum.
Oke, mungkin ini ilustrasi sedikit untuk membedakan apa pembeda utama antara badan hukum dengan orang perorangan atau badan usaha. Kalau dari sisi hukum itu sendiri, dari sisi legal, satu pembeda yang paling mencolok dan utama adalah mengenai pembatasan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya di sebelah kiri ini adalah badan hukum, di mana badan hukum itu mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Artinya pemilik dari badan hukum itu sendiri hanya bertanggung jawab sebesar penyertaan modalnya. Jadi kalau bisa dilihat ini teman-teman, untuk ilustrasi di sebelah kiri ini adalah badan hukum, di mana yang kuning itu adalah aset atau hak dan kewajiban dari badan hukum yang dibentuk. Lalu yang biru itu menunjukkan aset atau kekayaan atau tanggung jawab hak dan kewajiban dari pemilik itu sendiri. Dalam badan hukum itu secara jelas terdapat pemisahan. Jadi mungkin implementasinya mungkin konkretnya adalah misalnya ada kerugian atau misalnya ada keuntungan, itu kemudian masih tidak secara langsung dapat dinikmati oleh pemilik atau tidak secara langsung bisa ditanggung oleh pemilik karena terdapat pemisahan. Lalu di sebelah kanan teman-teman mungkin bisa dilihat ilustrasinya mengenai badan usaha, di mana badan usaha atau orang perorangan, baik orang perorangan maupun badan usaha itu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Jadi sebagai pemilik dari suatu badan usaha, entah itu CV, entah itu perusahaan perdata atau firma, teman-teman pemilik badan usaha itu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas sampai dengan harta pribadi. Mungkin bisa dilihat ini semuanya bercampur antara tanggung jawab dan juga aset dari bisnis itu dengan tanggung jawab dan aset dari pemilik. Mungkin contohnya misalnya ketika nanti suatu CV itu mengalami kerugian atau suatu badan usaha bentuk lain yang mengalami kerugian, tidak menutup kemungkinan aset pribadi dari pemilik itu dapat digunakan untuk menutupi kerugian dari CV. Misalnya teman-teman punya bunga deposito, teman-teman punya tabungan pendidikan anak, tidak menutup kemungkinan aset-aset teman-teman seperti itu bisa diminta untuk mempertanggungjawabkan kerugian dari PT. Jadi mungkin kalau dari sisi hukum ini merupakan perbedaan yang paling mencolok antara badan hukum dan juga badan usaha perorangan. Ketika teman-teman nantinya akan menjalankan bisnis, memulai untuk menjalankan bisnis atau memulai untuk usaha UMKM teman-teman. Oke, selanjutnya untuk agenda berikutnya adalah untuk memilih bentuk usaha. Balik lagi mungkin di awal saya sudah sempat memberikan sedikit disclaimer secara umum kepada teman-teman bahwa untuk memilih bentuk usaha yang paling pas untuk suatu UMKM itu tidak ada jawaban yang paling saklek. Tidak ada jawaban yang sangat saklek atau jawaban yang bisa memenuhi pertanyaan atau kebutuhan teman-teman semua. Karena balik lagi untuk UMKM, untuk teman-teman yang memulai usaha UMKM ataupun teman-teman yang merupakan pelaku usaha UMKM, teman-teman punya kebutuhan yang berbeda-beda dan mempunyai stage yang berbeda-beda. Oke, mungkin kalau misalnya kami di Sokola sendiri, kami juga dalam memberikan konsultasi atau memberikan suatu pendapat mengenai pertanyaan apa sih bentuk usaha yang pas untuk UMKM, apa sih bentuk usaha saya harus bikin PT atau CV nih gitu. Atau banyak juga teman-teman klien kami yang bertanya, ini saya dapat saran nih, saya harusnya bikin CV dulu karena lebih murah
saya harus bikin CV misalnya di luar kota Jakarta karena pendiriannya lebih murah, lalu saya disuruh bikin PT dulu nih gitu. Tapi sebenarnya balik lagi tidak ada jawaban yang bisa memenuhi semua kebutuhan gitu. Tapi mungkin kalau kami dari Sokolas, kami suka kami encourage teman-teman untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan atau mengidentifikasi posisi teman-teman masing-masing, teman-teman UMKM masing-masing, posisi teman-teman sekarang itu di mana gitu. Apakah teman-teman baru memulai usaha atau teman-teman sudah memulai usaha, sudah punya omset yang lumayan, lalu teman-teman mau scale up bisnis teman-teman gitu. Karena kebutuhan untuk badan usaha teman-teman UMKM yang baru memulai usaha dengan teman-teman yang mau scale up itu akan berbeda. Karena fokusnya pun akan berbeda. Teman-teman yang memulai usaha mungkin fokusnya adalah untuk menekan cost dulu, tapi dengan fokus yang lainnya adalah untuk memperoleh omset, untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan menekan cost. Tapi teman-teman yang scale up mempunyai kebutuhan yang berbeda karena mungkin teman-teman mau memperbesar pasar teman-teman mau membesar omset atau pendapatan teman-teman mau mungkin mendapatkan pembiayaan dari pihak ketiga, teman-teman mungkin mau mengajukan pembiayaan dari perbankan atau dari venture capital atau dan sebagainya. Itu mungkin teman-teman perlu identifikasi dulu seperti apa posisi teman-teman sekarang. Baik posisi teman-teman dalam hal stage berusaha ataupun posisi cash flow teman-teman gitu. Karena kadang-kadang juga kita tidak, walaupun kami di sekolah sangat mengencourage teman-teman untuk mempunyai suatu bentuk usaha berbentuk badan hukum untuk melindungi dengan concern tadi untuk melindungi tanggung jawab dan melindungi hak dan kewajiban teman-teman sebagai pribadi, tapi kami tidak memaksakan dalam tanda kutip untuk teman-teman harus memiliki suatu bentuk hukum di awal gitu, karena balik lagi kebutuhannya akan berbeda dan kemampuan secara finansial akan berbeda. Mungkin sedikit sharing, kita pernah juga ada yang berkonsultasi ke kita baru memulai usaha, mungkin mereka belum terlalu besar omsetnya, tapi ada kebutuhan mereka untuk melindungi hakinya mereka gitu. Dan posisi atau kondisi finansial mereka mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu cukup untuk mereka mendirikan suatu PT ataupun untuk mendirikan maupun untuk mengurus atau menanggung maintenance cost dari pendirian PT itu sendiri. Karena perlu diingat bahwa untuk badan hukum ada hak dan kewajiban atau kepatuhan yang melekat pada suatu badan hukum itu sendiri. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Tuh. Lalu mungkin yang perlu jadi pertimbangan juga selain mengidentifikasi posisi teman-teman itu sekarang seperti apa, baik stage maupun kondisi finansial. Lalu teman-teman bisa mengidentifikasi juga sebenarnya teman-teman 5-10 tahun mendatang itu membayangkan UMKM atau usaha teman-teman itu seperti apa? Apa teman-teman hanya ingin menjadi usaha mikro saja kah? Hanya ingin bermain di usaha mikro dan kecil, atau teman-teman ingin sebenarnya 5-10 tahun mendatang itu mempunyai mimpi yang besar atau sudah mempunyai atau justru sudah mempunyai bisnis plan yang cukup terukur dan cukup nyata untuk bisa melihat posisi teman-teman 5-10 tahun depan itu akan sebesar apa gitu. Karena bisnis plan atau rencana jangka panjang teman-teman juga bisa membantu teman-teman untuk menentukan sebenarnya ke depannya badan usaha apa atau bentuk usaha apa sih sebenarnya yang pas untuk UMKM saya sekarang. Sehingga kalaupun memang
stage saya sekarang, secara usaha ataupun finansial itu belum mencukupi untuk memenuhi planning jangka panjang 5 sampai 10 tahun ke depan, tapi setidaknya kita sudah bisa mengukur bahwa tujuan kita ke depan adalah untuk misalnya untuk mendirikan PT gitu. Atau misalnya oh saya 5 sampai 10 tahun ke depan hanya ingin bermain di mikro atau usaha kecil, jadi saya sebenarnya di tahap sekarang sudah bisa mempersiapkan atau sudah bisa memilih bentuk usaha apa yang pas untuk saya. Jadi saya tidak perlu pusing lagi untuk memikirkan masalah scale up atau memikirkan untuk masalah menyisihkan biaya untuk pendirian atau nantinya untuk maintenance dari suatu badan hukum itu sendiri. Mungkin ada poin-poin atau pointers-pointers yang bisa menjadi bahan pertimbangan dari teman-teman. Teman-teman bisa mempertimbangkan juga untuk perlakuan pajaknya. Itu untuk badan usaha dan badan hukum itu memiliki perlakuan pajak yang berbeda. Mungkin kalau trennya atau kebanyakan ini berdasarkan dari teman-teman yang berkonsultasi ke Sekolas, banyak banget teman-teman yang consider untuk mendirikan suatu CV dengan pertimbangan pajaknya akan lebih murah dalam tanda kutip, lebih murah atau lebih sedikit lah daripada mendirikan PT. Itu bukan suatu pendapat yang benar atau salah, balik lagi kebutuhan masing-masing. Jadi teman-teman perlu juga untuk bisa mempertimbangkan perlakuan pajak. Apakah kalau misalnya 5 sampai 10 tahun ke depan teman-teman mempunyai kapasitas atau maukah teman-teman untuk menanggung risiko atau menanggung konsekuensi dari pilihan badan usaha teman-teman dalam hal pembayaran pajak atau kewajiban pajak. Lalu berikutnya poin yang bisa teman-teman consider adalah apakah badan usaha tersebut mempunyai kemampuan atau mempunyai fleksibilitas untuk mendapatkan permodalan atau pembiayaan. Mungkin bentuk-bentuk badan usaha atau badan hukum mempunyai implikasi atau mempunyai treatment yang berbeda ketika kemudian nantinya teman-teman mau melakukan atau mau mendapatkan pembiayaan atau permodalan dari pihak ketiga gitu. Karena masing-masing karakteristik dari teman-teman bankers ataupun siapapun yang pemilik modal itu akan berbeda gitu. Dan secara umum sih sebenarnya, secara umum kebanyakan dari pemilik modal mereka akan lebih secure, mereka lebih aman untuk memberikan pembiayaan permodalan kepada teman-teman pelaku usaha yang sudah memiliki badan hukum atau bentuk hukum yang sah. Jadi teman-teman perlu pertimbangkan juga kalau misalnya teman-teman mau meningkatkan permodalan dengan meminta atau mendapatkan itu dari pihak ketiga, teman-teman perlu pertimbangkan apakah teman-teman perlu mendirikan atau teman-teman bisa menilai dari sekarang bentuk hukum apa yang pas untuk teman-teman sendiri. Lalu pointers berikutnya yang bisa mungkin jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk memilih suatu badan usaha adalah pemisahan tanggung jawab kepemilikan dan manajemen atau kontrol terhadap usaha teman-teman. Teman-teman mungkin perlihat mendatangnya dalam jangka panjang teman-teman itu mau memiliki suatu kontrol usaha yang langsung atau tidak terhadap usaha dari teman-teman sendiri. Apakah atau teman-teman secara kontrol teman-teman atau secara tanggung jawab teman-teman mau memisahkan tanggung jawab kepemilikan dan manajemen itu dengan usaha dari UMKM teman-teman sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa salah satu poin yang bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman mendatangnya. Lalu kemudian yang bisa jadi pertimbangan juga mengenai hubungan bisnis dengan buyer atau off-taker. Ini mungkin lebih condong kepada kalau misalnya teman-teman mau meningkatkan atau teman-teman mau scale up usaha teman-teman,
Mungkin teman-teman memikirkan nih untuk ke depannya saya perlu scale up atau tidak nih. Kalau misalnya scale up berarti saya akan dealing dengan lebih banyak lagi buyer, lebih banyak lagi off taker, yang mungkin range-nya sekarang bukan lagi di level di level di level usaha kecil gitu. Jadi ke depannya misalnya saya mau menyasar market yang lebih besar lagi, saya mau menyasar buyer yang lebih besar lagi, teman-teman perlu pikirkan karena yang menjadi poin kenyamanan dari buyer atau off taker untuk dealing atau berbisnis dengan UMKM itu salah satunya adalah legalitas dari bentuk usaha UMKM itu sendiri. Jadi untuk menentukan atau memilih bentuk usaha mungkin ini bukan suatu pointers atau bukan suatu parameter yang saklek, tapi ini kita coba untuk klasifikasi supaya bisa membantu teman-teman untuk menentukan atau bisa menentukan bisa memilih badan usaha yang tepat untuk UMKM teman-teman sendiri dengan mempertimbangkan posisi teman-teman sekarang, tahapan usaha teman-teman sudah sampai mana, jangka panjang teman-teman sendiri. Oke, mungkin untuk agenda berikutnya adalah saya coba untuk menyentuh sedikit mengenai badan usaha dan badan hukum yang ada di Indonesia. Jadi mungkin sedikit disclaimer, ini materinya akan cukup padat, tapi saya coba untuk sampaikan itu sesingkat mungkin dan sesingkat dan seefisien mungkin untuk memberikan informasi awal kepada teman-teman. Jadi di agenda ini saya akan coba jelaskan sedikit secara singkat mengenai badan usaha, jenis badan usaha yang merupakan berupa persekutuan perdata dan juga CV. Lalu kemudian saya akan sentuh secara singkat juga mengenai jenis-jenis badan hukum yang diakui berdasarkan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, untuk persekutuan perdata, ini merupakan satu bentuk badan usaha. Unsur penting dari persekutuan perdata itu sendiri, persekutuan perdata didirikan berdasar. Jadi kalau misalnya satu orang perorangan itu tidak bisa mendirikan yang namanya persekutuan perdata. Kalau memang hanya sendiri, ya teman-teman bisa diklasifikasikan sebagai usaha perorangan. Tapi ketika teman-teman perlu pihak lain, perlu partner lain untuk melakukan usaha teman-teman, mungkin persekutuan perdata ini bisa dipertimbangkan, tapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tadi kita udah bahas sebelumnya ya. Lalu ada inbreng atau kita sebut sebagai kontribusi atau andil dari masing-masing pendiri. Dan tujuan dari persekutuan perdata itu sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan. Pendiri dari persekutuan perdata ada 2 orang atau lebih, dan orang ini adalah seorang individu yang cakap melakukan perbuatan hukum. Tadi kita ada bahas sebelumnya siapa yang dikategorikan sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Lalu bentuk inbreng atau kontribusi apa saja yang bisa dimasukkan atau bisa dikontribusikan ke dalam suatu persekutuan perdata. Pertama ada yang secara nyata ada uang, barang atau benda yang tentu saja dapat dinilai dengan uang. Lalu ada kontribusi lainnya yang tidak berwujud. Misalnya keahlian, koneksi, pengetahuan. Tapi ketentuan utama dari persekutuan perdata itu sendiri adalah setiap atau semua sekutu itu wajib memberikan kontribusi. Dan masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan apa yang telah mereka sanggupi untuk diberikan.
Oke, mungkin ini sedikit catatan untuk persekutuan perdata. Untuk jenis kontribusi yang diberikan masing-masing sekutu, itu dapat berpengaruh pada bagian keuntungan. Tapi balik lagi, itu diatur melalui perjanjian yang ditandatangani, perjanjian pendirian persekutuan perdata itu sendiri antara para pendiri atau para sekutu. Jika tidak diatur dalam perjanjian, pembagian keuntungan dihitung berdasarkan besarnya kontribusi dari masing-masing sekutu. Untuk pendirian dan organisasi dari persekutuan perdata itu didirikan berdasarkan perjanjian, lagi tadi perjanjian. Karena itu perjanjian, jadi harus setidaknya ada 2 orang atau lebih. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita tidak mengatur tentang organisasi atau organ dari persekutuan perdata. Jadi ini bisa diatur secara spesifik dalam perjanjian antara sekutu. Oke, untuk pemenuhan kebutuhan dana sendiri dari persekutuan perdata, dana bisa diperoleh dari keuntungan persekutuan. Dan keuntungan persekutuan perdata itu sendiri dibagi antara sekutu berdasarkan perjanjian atau kontribusi masing-masing sekutu. Jadi cukup penting untuk mengatur suatu perjanjian pendirian persekutuan perdata yang cukup detail mengatur mengenai ini untuk menghindari konflik di kemudian hari. Lalu keuntungan dari persekutuan sendiri dapat digunakan untuk kepentingan persekutuan atas persetujuan dari seluruh sekutu. Oke, selanjutnya kita akan bahas secara singkat mengenai CV. Mungkin teman-teman cukup awam dengan bentuk dari CV itu sendiri. Bahasa Indonesianya adalah persekutuan komanditer. Ini diambil dari bahasa Belanda, komanditer vennootschap. Singkatnya CV. Jadi dasar dari CV itu sendiri ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan definisi bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain. Jadi pada dasarnya sebenarnya CV adalah suatu persekutuan perdata dengan pengaturan atau pembatasan yang lebih spesifik lagi diatur dalam KUHD. Ini beberapa unsur penting dari CV itu sendiri. CV didirikan berdasarkan perjanjian, lalu dituangkan dalam suatu akta notaris, didirikan 2 orang atau lebih pendiri, lalu ada sekutu yang tanggung-menanggung melakukan pengurusan, lalu ada sekutu yang melepas uang. Jadi untuk sekutu yang melakukan pengurusan itu mungkin kita kenal dengan istilah sekutu yang aktif, lalu sekutu yang melepas uang, sekutu yang pasif. Pendiri itu sendiri ada 2 orang atau lebih, lalu pendirinya itu harus merupakan suatu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Ini yang tadi saya sebut sebagai sekutu aktif. Jadi sekutu aktif yang aktif melakukan pengurusan CV sampai dengan harta pribadi. Jadi tanggung jawabnya sampai ke harta pribadi. Balik lagi ke konsep badan usaha tadi yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa tanggung jawabnya bisa sampai ke harta pribadi. Dan sekutu aktif tanggung-menanggung atas kerugian CV. Dan semua sekutu aktif, semua yang disebut sebagai sekutu aktif boleh melakukan pengurusan, kecuali dalam anggaran dasarnya ditentukan yang lain. Lalu kemudian ada sekutu aktif tadi yang kita sebut sebagai sekutu yang melepaskan uang. Sekutu pasif ini memberikan kontribusi hanya berupa uang dan tidak ikut dalam pengurusan dari CV. Ada ketentuannya. Kemudian sekutu pasif tidak boleh ikut dalam pengurusan sekalipun mendapatkan kuasa untuk pengurusan itu sendiri. Dan ketentuan bullet point selanjutnya adalah sekutu pasif itu tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh CV. Mungkin ini satu karakteristik atau pengaturan lebih lanjut dari suatu CV.
Namun ada pengecualian apabila sekutu pasif ikut melakukan perbuatan pengurusan, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka secara hukum secara otomatis sekutu pasif tersebut akan ikut bertanggung jawab untuk seluruh atau segala utang perikatan CP. Jadi kalau misalnya tidak sengaja, sekutu pasif itu baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan pengurusan CV, dia akan otomatis menjadi dikonsider sebagai sekutu aktif. Oke, mungkin sekarang kita udah masuk ke jenis-jenis badan usaha berbentuk badan hukum ataupun badan hukum, kita secara singkat badan hukum. Ada perseroan terbatas, ada kemudian koperasi, ada kemudian perkumpulan, ada juga yayasan. Tapi mungkin nanti saya akan lebih banyak membahas yang lebih relevan kepada UMKM yang memang nature-nya adalah untuk mencari keuntungan. Dan untuk perseroan terbatas ini sendiri, mungkin minggu lalu teman-teman dari Smesco sudah membagikan secara lebih detail presentasi atau materi mengenai perseroan terbatas. Mungkin saya akan membahasnya juga secara singkat juga. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab atau teman-teman bisa revisit lagi materi minggu lalu untuk lebih jelasnya. Dan ini normatif penjelasan mengenai apa sih sebenarnya perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas kalau berdasarkan UPT didirikan berdasarkan perjanjian lagi. Lalu dinyatakan dalam akta notaris, lalu disahkan memperoleh pengesahan dari Menkumham, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke, ini organ perseroan yang harus ada dalam suatu perseroan terbatas. Yang pertama ada RUPS, yang kedua ada direksi, yang ketiga ada Dewan Komisaris. Jadi keputusan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham itu merupakan organ tertinggi dalam perseroan. Lalu kemudian direksi adalah organ atau lembaga yang tugasnya adalah untuk mengurus dan mewakili kepentingan perseroan. Lalu ada Dewan Komisaris yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi. Oke, lalu ini mungkin sekilas mengenai pembatasan risiko, mungkin balik lagi ke konsep yang tadi kita bahas mengenai perbedaan antara badan usaha dan badan hukum. Secara umum untuk perseroan terbatas, pemegang saham itu tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atas nama perseroan dan atas kerugian perseroan yang melebihi jumlah saham atau jumlah kontribusi yang dimiliki. Lalu untuk direksi sendiri, direksi juga hanya dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi. Lalu Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan sepanjang Dewan Komisaris sudah melakukan tugas-tugasnya berdasarkan etikat baik dan tidak memiliki kepentingan pribadi. Oke, mungkin ini satu karakteristik dari perseroan terbatas sendiri. Jadi untuk pengambilan keputusan di dalam perseroan terbatas didasarkan oleh banyaknya saham yang dimiliki sesuai dengan quorum yang diatur dalam undang-undang. Mungkin ini perizinan standar untuk suatu PT. Nanti standarnya adalah kepemilikan dari akta pendirian dan juga surat keputusan atau pengesahan dari Kumham, lalu ada NIB nomor induk berusaha, ada juga NPWP, lalu ada izin usaha dan atau izin operasional atau komersil. Nanti berkaitan atau terkait langsung dengan jenis usaha yang dijalankan oleh perseroan terbatas tersebut masing-masing. Oke, untuk pembagian dividen atau keuntungan dari PT, pembagian dividen itu bisa dilakukan baik melalui RUPS tahunan, jadi setahun sekali dividen tahunan, ataupun dividen yang
dibagikan berdasarkan RUPS luar biasa atau di tengah atau di luar dari RUPS tahunan. Kita sebutnya dividen interim. Tapi pembagian dividen interim itu sendiri hanya bisa dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo yang positif, baik dividen interim maupun dividen tahunan. Oke, selanjutnya ada badan hukum yang berbentuk yayasan, tapi mungkin ini saya hanya memberikan brief informasi secara sekilas saja, karena secara nature sebenarnya yayasan itu sendiri memiliki tujuan non-profit. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yayasan memiliki suatu usaha dengan persyaratan tertentu. Atau mungkin ini hanya sekilas saja, hanya untuk perkenalan dari bentuk-bentuk badan hukum yang diakui di Indonesia. Oke, yayasan adalah badan hukum terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Jadi kegiatan atau usaha atau aktivitas dari yayasan itu sendiri terbatas pada bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dan salah satu karakteristik utama dari yayasan adalah tidak mempunyai anggota. Oke, tujuan dan prinsip ini hanya normatif, mungkin saya bisa skip. Ini tadi yang saya sebutkan untuk yayasan itu sendiri, yayasan sebenarnya bisa melakukan atau mendirikan badan usaha atau melakukan penyertaan di badan usaha dengan syarat bahwa total penyertaannya itu adalah 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Oke, organ yayasan ini ada pembina, pengurus, dan juga pengawas. Untuk pembina mungkin kalau misalnya kita mirroring kepada organ dari dari perseroan terbatas, pembina ini sih bisa dipersamakan sebagai RUPS. Jadi pembina memiliki kewenangan yang tidak diserahkan oleh pengurus dan pengawas. Lalu ada pengurus itu sendiri sesuai namanya, dia bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan dan dia berhak mewakili yayasan. Dan untuk pengurus minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke, saya coba untuk lebih cepat lagi di yayasan. Lalu organnya yang terakhir ada pengawas. Kalau kita mirroring ke perseroan terbatas, pengawas ini bisa dipersamakan dengan Dewan Komisaris yang tugasnya memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Oke, ini untuk pendirian. Untuk pendirian itu sendiri, untuk yayasan, satu orang perorangan atau badan hukum, baik nasional maupun asing. Dan untuk yayasan lokal sendiri ada minimal 10 juta, minimal penyertaan modalnya, lalu untuk asing minimal ada 100 juta. Ini sebenarnya ada perbedaan pendapat mengenai modal atau kekayaan dipisahkan untuk yayasan asing karena ada dua ketentuan yang berlaku, baik undang-undang yayasan maupun undang-undang organisasi masyarakat. Oke, untuk pendirian yayasan itu sendiri, yayasan harus didirikan atau dibuat akta pendiriannya oleh notaris dan pengesahannya diberikan oleh Kumham. Oke, mungkin ini hanya sedikit summary atau sedikit informasi kenapa sih sebenarnya teman-teman ini sebenarnya lebih condong kepada teman-teman yang mempunyai usaha UMKM yang bersinggungan dengan kegiatan sosial juga sih sebenarnya. Karena tidak menutup kemungkinan usaha sosial itu juga mempunyai karakteristik yang sama dengan UMKM. Jadi kenapa yayasan dipilih untuk sebagai bentuk hukum teman-teman, terutama untuk teman-teman lagi yang bersinggungan dengan usaha sosial. Secara pengambilan keputusan itu sesuai dengan anggaran dasar dan termasuk pembatasan kewenangan pengurusan. Jadi ada satu pakem-pakem yang ditentukan dalam pengambilan keputusan itu sendiri yang diatur dalam anggaran dasar. Lalu dalam yayasan itu sendiri ada pembatasan risiko yang tadi kita sudah bahas sebelumnya di masing-masing badan hukum yayasan
dan juga mungkin PT sebelumnya juga ada pembatasan risiko yang cukup jelas karena balik lagi konsep dasar dari badan usaha dan juga badan hukum, karena ini badan hukum ada pembatasan risiko yang cukup jelas. Lalu keanggotaan lagi tidak memiliki anggota. Lalu untuk kebutuhan investasi untuk yayasan ini lebih fleksibel lebih punya keleluasaan untuk memiliki akses kepada investasi berupa donor, wakaf, hibah, hibah wasiat yang secara praktek maupun secara hukum mungkin agak susah untuk dijangkau atau diakses oleh bentuk hukum yang lainnya. Oke, untuk kepemilikan aset, ada kepemilikan asetnya itu atas nama badan hukum, penggunaan keuntungan dari yayasan tidak dapat dialihkan atau tidak dapat dinikmati oleh si pendiri yayasan itu sendiri. Tapi keuntungan dari yayasan itu sendiri wajib dikembalikan atau ditanamkan kembali untuk menunjang aktivitas yayasan berdasarkan maksud dan tujuan. Oke, selanjutnya untuk perkumpulan, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang sudah familiar dengan perkumpulan maupun ada yang baru tahu bahwa perkumpulan itu ternyata adalah suatu bentuk hukum. Jadi mungkin secara singkat ada perkumpulan itu bisa dikategorikan sebagai perkumpulan yang berbadan hukum dan juga perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Jika itu perkumpulan berbadan hukum, dia punya konsekuensi hukum sebagai suatu bentuk hukum tadi yang tadi kita sempat bahas di awal, suatu konsep dasar dari bentuk hukum, dia punya pemisahan tanggung jawab dan juga pemisahan kontrol. Oke, lalu secara definisi sendiri mungkin singkat saja saya sampaikan, perkumpulan itu adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis anggota, didirikan, dibentuk oleh masyarakat secara sukarela. Ada prinsip dasarnya, ada kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya teman-teman punya usaha kecil, usaha menengah atau usaha mikro yang punya basis komunitas gitu untuk mempertimbangkan bentuk hukum perkumpulan. Tapi nanti kita lihat lagi karakteristik dari perkumpulan itu sendiri. Oke, mungkin ini secara normatif saya bisa skip tujuan dan prinsip dari perkumpulan. Oke, lalu untuk organ dari perkumpulan itu sendiri, ini perkumpulan yang berbadan hukum. Perkumpulan yang berbadan hukum itu punya yang namanya rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan. Dia punya kekuasaan untuk mengubah ADART, mengangkat, memberhentikan pengurus, pengawas untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban. Dan kalau misalnya kita mirroring kepada organ dari perseroan terbatas, ini bisa dipersamakan dengan RUPS. Rapat anggota ini bisa dipersamakan dengan RUPS. Lalu organ dari perkumpulan itu sendiri ada yang namanya pengurus, mungkin sama dengan pengurus dalam yayasan dalam hal tugas ya, pengurus dalam yayasan dan juga sama dengan direksi dalam organ perseroan terbatas. Jadi pengurus itu berhak mewakili perkumpulan di dalam maupun di luar pengadilan. Dia memegang kuasa dari rapat anggota, dia memegang kuasa dari pendiri dari perkumpulan itu sendiri. Lalu kemudian organ selanjutnya ada pengawas. Pengawas ini bisa dipersamakan dengan pengawas di dalam yayasan ataupun dewan komisaris dalam organ perseroan terbatas yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan dan pengelolaan dari suatu perkumpulan. Untuk persyaratan sendiri, untuk pendirian minimal ada 3 orang warga negara Indonesia atau lebih. Lalu untuk pendirian itu sendiri perlu ada akta dan pengesahan berupa akta notaris, lalu harus disertakan juga yang namanya program kerja, sumber pendanaan, lalu harus punya juga NPWP dan pengesahan dari Kumham.
berdasarkan pertimbangan dari instansi terkait. Ini terkait dengan usaha atau aktivitas apa yang nanti dijalankan oleh perkumpulan. Untuk permodalan sendiri dari perkumpulan merupakan kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri perkumpulan. Kembali lagi konsep awal dari konsep dasar dari suatu bentuk hukum. Oke. Untuk keuangan atau untuk sumber keuangan dari perkumpulan itu sendiri bisa didapat dari iuran anggota, bisa didapat juga dari bantuan sumbangan masyarakat, dari hasil usaha dari perkumpulan itu sendiri, bisa juga didapat dari sumbangan orang asing atau lembaga lain, atau dari kegiatan lain yang sah menurut hukum, atau juga bisa didapat dari APBN atau APBD. Tapi perlu digarisbawahi bahwa dalam suatu perkumpulan tidak ada pembagian keuntungan kepada anggota. Oke, mungkin normatif lagi. Mungkin ini hanya normatif lagi, hanya summary dari apa yang sudah kita bahas. Kita bisa skip untuk yang summary ini. Oke, selanjutnya adalah bentuk hukum koperasi. Koperasi itu sendiri badan usaha yang beranggotakan, jadi koperasi basisnya adalah anggota, beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Ya, ini normatif saja sebenarnya definisi dari koperasi. Oke, ini balik lagi normatif, tujuan dan prinsip dari koperasi sendiri. Ini normatif saya bisa skip untuk definisi dan tujuan. Oke, untuk organ dari koperasi itu sendiri, yang pertama ada yang namanya rapat anggota. Jadi kalau kita persamakan dengan bentuk hukum yang lain, itu bisa dipersamakan dengan rapat anggota pada perkumpulan ataupun RUPS dalam perseroan terbatas. Jadi rapat anggota ini memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dan rapat anggota minimal diadakan 1 kali dalam setahun. Dan juga ada juga yang namanya rapat anggota luar biasa. Mungkin bisa dipersamakan sebagai RUPS luar biasa kalau dalam organ perseroan terbatas. Kemudian ada pengurus, sesuai dengan namanya tugasnya adalah untuk melakukan pengurusan dari koperasi itu sendiri sebagai pemegang kuasa dari rapat anggota. Dan pengurus berhak mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan. Lalu ada pengawas sesuai dengan namanya, pengawas ini mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dari pengelolaan koperasi. Mungkin kalau dipersamakan dengan bentuk hukum yang lain bisa dipersamakan dengan baik itu pengawas dalam yayasan, perkumpulan, ataupun komisaris dalam organ perseroan terbatas. Oke, untuk pendirian sendiri, pendirian dari koperasi minimal anggota pada saat pendirian adalah 20 orang atau 3 badan hukum koperasi yang memiliki kegiatan kepentingan ekonomi yang sama. Jadi perlu diingat dan dipertimbangkan oleh teman-teman bahwa untuk mendirikan koperasi, teman-teman harus punya setidaknya 20 orang gitu, dan 20 orang itu akan tercatat dalam akta sebagai pendiri dari koperasi itu sendiri. Jadi kalau mungkin bisa dipertimbangkan juga kalau teman-teman yang menjalankan punya UMKM berbasis komunitas dan ingin mensejahterakan anggota atau komunitas teman-teman itu sendiri, bisa dipertimbangkan juga untuk mendirikan badan hukum atau bentuk hukum koperasi. Tapi dengan pertimbangan yang tadi pointers atau parameter yang udah saya bagikan di awal, sesuai dengan kebutuhan sekarang dan juga kebutuhan mendatang. Lalu untuk modal dari koperasi ada permodalan yang berupa simpanan pokok, berupa simpanan wajib juga, ada dana cadangan, ada hibah. Atau koperasi itu sendiri bisa mempunyai modal pinjaman baik dari anggota maupun dari koperasi lainnya. Lalu untuk besarnya modal awal itu sendiri ditentukan pada saat pendirian koperasi.
Oke, untuk kegiatan usaha, ya kegiatan usaha koperasi secara normatif harus langsung memberikan manfaat secara ekonomis kepada anggota. Lalu untuk usaha koperasi sendiri dikategorikan ada usaha utama, usaha pendukung, usaha tambahan, dan yang semuanya itu kemudian dicantumkan dalam anggaran dasar. Jadi usaha utama itu maksudnya apa, apa yang menjadi aktivitas utama dari koperasi itu sendiri, dan pendukung adalah usaha-usaha yang mendukung dari usaha utama. Untuk pendirian koperasi, diperlukan suatu akta notaris, tapi perlu diperhatikan untuk akta notaris, notaris pembuat akta pendirian ini adalah notaris yang diakui sebagai notaris pembuat akta koperasi. Jadi tidak bisa notaris sembarangan, jadi teman-teman perlu juga mencari notaris yang memang sudah diakui atau diakui sebagai notaris pembuat akta koperasi. Lalu dari sisi timeline paling lambat 3 bulan setelah aplikasi dinyatakan lengkap, lalu akta pendirian disahkan menteri, kemudian koperasi itu sah menjadi suatu badan hukum. Oke, ini mungkin summary, balik lagi summary dari apa yang sudah dirangkum, yang sudah saya coba bagikan tadi mengenai koperasi. Oke, mungkin materinya sampai di sini dulu, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin tidak terjawab di sesi tanya jawab kita hari ini, bisa teman-teman tuliskan atau teman-teman sampaikan ke Sokolas juga melalui email sokolas@gmail.com. Teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan Sokolas melalui Facebook atau Twitter ataupun melalui Instagram Sokolas_ID. Oke, balik lagi ke Mas Edo mungkin. Oke. Oke Mbak Luis, terima kasih atas pemaparannya, sangat informatif sekali. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan, beberapa yang bisa kita diskusiin di sini. Yang pertama nih dari Bosga, dari Mas Bosga. Yang pertama itu perihal penentuan PT dan CV ini kadang menjadi dilema bagi kawan-kawan entrepreneur yang pemula. Seringkali yang menjadi isu adalah jika dibuat dalam bentuk PT, maka aspek perpajakan dan fasilitas-fasilitas perizinan lainnya akan lebih mahal atau sulit ketimbang yang berbentuk CV atau perorangan. Apakah isu tersebut benar? Mohon di-advise katanya. Seperti itu, Mbak. Oke, sebenarnya sih ya memang itu isu yang dihadapi sih, isu yang dihadapi baik itu di UMKM maupun setiap orang yang mau melakukan usaha apapun lah, mau usaha sosial ataupun usaha profit juga gitu. Jadi memang perbandingan atau pembanding antara CV dan mendirikan CV dan PT itu lebih besar atau lebih condong ke arah perpajakan gitu, dan memang itu isu atau komparasi yang sering banget kita dengar dan kita hadapi gitu. Tapi kembali lagi sebenarnya mungkin menjawab itu benar, isunya benar bahwa isu perpajakan itu sangat mempengaruhi pemilihan bentuk CV dan PT, dan mungkin saya hanya ngasih gambaran sekilas saja ya untuk perpajakan. Tapi teman-teman mungkin bisa nanti konsultasi di bagian perpajakannya Smesco juga mungkin kalau ada untuk lebih detail lagi mengenai perpajakan dari CV maupun PT. Jadi kalau misalnya yang sudah pasti untuk perseroan terbatas atau bentuk hukum itu ada pajak badan sebesar 25% gitu untuk bentuk hukum atau untuk PT. Sehingga mungkin kalau di awal teman-teman melihat di awal kita udah akan untuk mendirikan PT ada pajak 25% nih di awal gitu kan. Lalu kemudian nanti kalau misalnya ada pembagian dividen atau pembagian keuntungan dari PT itu sendiri yang dibagikan kepada pendiri, dikenakan juga
namanya pajak dividen gitu. Jadi ada udah PT-nya itu nanti kena pajak badan sebesar 25%, nanti untuk pembagian dividen itu sendiri kena pajak dividen. Nah, perbedaannya dengan CV, mungkin yang lebih kentara adalah ketika laba itu dibagikan kepada pendiri dari CV itu sendiri. Karena laba yang dibagikan kepada pendiri CV itu merupakan bukan objek pajak, jadi tidak dikenakan pajak. Jadi mungkin itu salah satu yang jadi pertimbangan yang cukup kalau di awal-awal orang tergiur sekali untuk mendirikan CV karena pertimbangan-pertimbangan pajak itu sendiri. Lalu yang kedua untuk masalah compliance atau tadi saya sempat sebutkan mengenai maintenance cost. Jadi ketika teman-teman mendirikan suatu bentuk hukum, mungkin yang lebih nyata adalah untuk PT. Ketika teman-teman mendirikan suatu PT, ada kewajiban yang teman-teman harus penuhi kepada pemerintah, mungkin kepada regulator lah, sebagai konsekuensi dari bentuk hukum itu sendiri. Karena untuk bentuk hukum, apapun itu bentuk hukumnya, ada konsekuensi hukum yang harus dipatuhi gitu. Seperti misalnya ketika teman-teman ketika teman-teman ya kita secara pribadi mungkin entah itu badan usaha pribadi, badan usaha maupun badan hukum, ketika kita punya NPWP, kita punya kewajiban juga untuk yang namanya melaporkan pajak-pajak kita. Nah, begitu pula dengan PT. Untuk maintenance cost-nya PT itu sebenarnya compliance-nya cukup bisa dibilang sih sebenarnya cukup cukup banyak lah ya, cukup banyak. Karena terkait dengan perizinan-perizinan nanti yang diberikan oleh perizinan-perizinan yang diberikan kepada PT itu sendiri gitu. Jadi untuk PT mungkin secara nyata tadi setiap setahun sekali misalnya kita harus mengadakan yang namanya RUPS gitu. Lalu setiap setahun sekali kita harus lapor pajak ya. Ini PT maupun badan usaha punya kewajiban yang sama. Lalu ada kewajiban lapor tenaga kerja, lalu nanti kemudian kalau teman-teman punya perizinan yang lebih spesifik lagi, ada laporan ke instansi-instansi terkait. Seperti itu sih kalau misalnya gambaran dari kewajiban-kewajiban pada saat teman-teman menjalankan PT gitu. Tapi balik lagi kepada isu pemilihan mengenai CV dan PT, walaupun memang di awal itu selalu ada pertimbangan antara bikin CV itu lebih murah, ya walaupun sekarang sih sebenarnya itu jadi murah atau tidak itu jadi relatif ya. Karena untuk pendirian PT itu sendiri, baik dari sisi modal maupun dari sisi pengurusan, sudah banyak banget alternatif yang diberikan oleh teman-teman, bahkan mungkin Smesco juga memberikan fasilitas itu untuk mendirikan badan usaha atau badan hukum yang lebih murah gitu kan. Jadi ada banyak alternatif sih sebenarnya. Nah, mungkin balik lagi tadi saya mau jelaskan, walaupun memang isu antara perpajakan dan maintenance cost atau kewajiban-kewajiban dari itu sering kita hadapi di awal untuk menentukan mendirikan CV atau PT, tapi balik lagi yang perlu sebenarnya teman-teman pertimbangkan adalah kebutuhan teman-teman sekarang dan rencana teman-teman jangka panjang gitu. Jangan sampai hanya karena di awal saya melihat untuk CV ini lebih murah nih, tapi ternyata sebenarnya rencana jangka panjang teman-teman itu mau punya usaha besar tuh. Akan sulit untuk bergerak teman-teman ketika teman-teman memiliki rencana jangka panjang sebagai usaha besar, tapi teman-teman memiliki bentuk usaha misalnya sebagai orang perorangan ataupun CV di awal gitu. Akan sulit untuk bergerak gitu. Jadi menurut saya balik lagi yang perlu dipertimbangkan itu adalah kebutuhan sekarang dan jangka panjangnya teman-teman. Gitu. Mungkin itu, Dok. Oke, Mbak Luis, terima kasih tadi. Ada Jadi lagi kah? ada Mbak Diani menanyakan masalah pajak, tapi tadi kayaknya udah dijawab sama Mbak Luis di penjelasan yang barusan.
Terus ada pertanyaan lagi, oh ya Mbak Diani lagi menanyakan, pertanyaan kedua, apakah jika mendirikan usaha dalam bentuk CV, tetap harus tunduk pada aturan upah minimum yang ditetapkan pemerintah untuk menggaji karyawan? Seperti itu, Mbak. Oke, singkat iya. Singkatnya iya. Harus. Harus. Jadi Mbak Diani itu, meskipun berdana CV, itu harus bayar ya. Seperti itu. Bayar upah minimum. Ya, ini Mas Bosken nanya lagi, sebenarnya tertarik untuk mendirikan PT dengan modal kecil. Yang menjadi kekhawatiran adalah pada saat mencoba mengajukan pendaftaran merek menggunakan nama PT, apakah Kementerian Koperasi dan UKM akan tetap mengeluarkan surat keterangan UMKM? Mungkin kalau itu bisa langsung dikonfirmasi ke pihak Kementerian UMKM ya gitu, karena itu kan suratnya yang mengeluarkan adalah Kementerian UMKM seperti itu. Tapi memang kalau saya lihat di persyaratannya itu memang ada kalau di persyaratan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen KI itu kalau mau daftarin merek pakai UMKM itu memang harus ada surat keterangannya seperti itu sih. Mungkin dari Mbak Lus ada pernah juga nggak Mbak dapat isu kayak gitu Mbak? Sebenarnya sih nggak ini sih ya, nggak secara spesifik UMKM, tapi kalau misalnya untuk pendaftaran merek ya, maksudnya untuk dapat insentif ya Mas Edo ya? Iya, Hmm. maksudnya setahu saya kalau misalkan ini Mbak ya, kalau misalkan di Kementerian Hukum dan HAM tuh kalau pendaftaran merek tuh kalau untuk UMKM tuh harganya beda sama yang biasa kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya untuk mendapatkan insentif ya. Ya tapi sih sebenarnya kalau selama teman-teman mau berbentuk PT tapi secara kriteria masih masuk dalam UMKM, saya rasa sih nggak ada masalah untuk penerbitan sertifikat dari Kemenkop UKM. Bahkan sekarang banyak lembaga yang bisa bantu untuk penerbitan sertifikat itu ya, setahu saya. Jadi ada satu rekanan sekolah juga namanya UKM Indonesia yang memang membantu untuk pendaftaran pendaftaran UMKM. Jadi memang tidak sulit lah untuk. Maaf lanjut bertanya. Jadi bila secara operasional kami belum mampu bayar gaji karyawan berdasarkan standar pemerintah, secara tidak langsung belum bisa membentuk badan usaha apapun ya Mbak. Jadi better nggak usah. Betternya mungkin usaha perorangan aja gitu ya. Apa gimana tuh Mbak? Ya sebenarnya sih kalau perorangan pun ya perorangan sih kalau misalnya balik lagi sih kebutuhan atau kemampuan finansial. Perorangan pun sebenarnya kalau misalnya sudah secara finansial mumpuni untuk membayar secara UMR atau UMP, ya memang sebaiknya sih dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu kan. Begitu. Oke. Ini menanyakan persyaratan pendaftaran UMKM itu seperti apa Mbak? Sebenarnya Mbak Lus mungkin bisa jawab Mbak. Persyaratan untuk mendaftarkan UMKM. Ini persyaratan untuk mendapatkan sertifikat dari Kemenkop UKM atau sebenarnya tergantung dari bentuk usaha atau badan usaha masing-masing. Jadi Ini Mbak ya, mungkin itu ada. badan usaha gimana cara bikin daftaran usaha kayak gitu. Maksudnya kayak pendiriannya gimana gitu ya. Mungkin ya. Seperti itu sih Mbak. Oke. Tapi itu mungkin balik lagi badan usaha apa yang dipilih atau badan usaha apa yang mau didaftarkan sebagai UMKM ya. CV. Gitu. Ini CV sih. CV ya. Ah, Oke, untuk CV sendiri sebenarnya tadi sempat dibahas kilas ya di presentasi ya. Yang pertama perlu yang namanya akta pendirian yang dibuat di notaris, lalu nanti ada pengesahan di pengadilan, lalu nanti ada persyaratan untuk pengurusan ke OSS itu sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman secara prakteknya pengurusan itu bisa didelegasikan atau bisa diberikan kepada notaris yang mengurus gitu. Jadi untuk pendirian mungkin cara konkretnya bisa mengontak notaris atau mungkin notaris ya untuk membuat satu akta pendirian suatu CV. Oke Mbak. Thank you Mbak. Nah ini ada yang nanya sebenarnya Mbak. Ini kalau PPT-nya tuh boleh di-share nggak sih Mbak? Tadi Mbak, ini kan PPT kan sebenarnya kan dari Sokolas nih. Ini boleh di-share atau enggak Oh, Mbak?
Oh, boleh aja, tapi nanti mungkin dari panitia aja ya. Saya Oke, kasihnya ke panitia aja ya. ini dulu mungkin Mbak ya dikurasi dulu gitu, ntar baru di-share gitu Mbak. Boleh. Oke, kalau gitu Mbak. Oke, kalau badan usaha CV, saya sudah ada CV. Oh, jadi sebenarnya ini dia nanya kalau CV, saya udah punya CV, tapi saya pengen ke UMKM kayak gitu katanya Mbak. Itu sebenarnya berbasis modalnya aja kan sama pendapatannya Iya, gimana gitu, Mbak. Lebih ke sana sih. iya. Sebenarnya kalau dari penjelasan Mbak Lus di awal seperti itu. Asal memenuhi kriteria omset dan omset atau aset yang tadi tadi dijelaskan di awal, mau teman-teman orang perorangan ataupun CV ataupun apapun itu, asal teman-teman memenuhi kriteria permodalan, kriteria aset dan omset, ya bisa bisa melakukan pendaftaran Iya, sebagai UMKM. betul, seperti itu. Oh, di masa yang akan datang, CV mau diubah jadi PT, berarti harus dibubarkan dulu ya CV-nya, Mbak. Katanya gitu, Mbak. Pertanyaan lagi nih, Mbak. Sebenarnya dulu kita punya kasus yang sama seperti itu. Jadi ada banyak pertimbangan, tapi mungkin saya coba jawab berdasarkan pengalaman yang kemarin ya dari kliennya Sokolas. Kemarin itu kebetulan dia punya CV dan dia ingin dia menjadi PT, dan mungkin background aja dia mendirikan CV di awal itu, ya balik lagi permasalahannya karena pendirian CV lebih murah gitu. Tapi kemudian dia mau scale up, dia mau PT. Nah, yang kemudian kita sarankan karena CV itu sudah berdiri lebih dari 7 tahun, bahkan hampir 10 tahun, artinya sudah banyak aset, lalu sudah banyak kontrak dengan pihak ketiga. Kemarin itu yang kita sarankan adalah untuk menutup CV itu sendiri. CV itu dulu baru mendirikan baru gitu. Tapi kalau pertimbangannya akan atau kasusnya akan berbeda kalau misalnya CV-nya baru didirikan kemarin gitu misalnya. Tuh, jadi mungkin kemarin atau mungkin kurang dari 1 tahun atau maksimal mungkin 3 tahun ya. Tidak ada parameter yang saklek ya sebenarnya. Jadi itu bisa dilihat case by case. Karena concern-nya adalah itu tadi, kalau semakin lama CV berdiri akan semakin banyak aset, semakin banyak kontrak-kontrak dengan pihak ketiga yang harus dialihkan kepada PT kalau misalnya nanti opsinya adalah mengalihkan aset-aset dari CV ke PT gitu. Jadi mungkin case by case, tapi pilihannya ada 2. Pilihannya adalah untuk yang pertama mungkin langsung mengalihkan aset atau apapun yang ada di dalam CV, baik aset bergerak tidak bergerak ataupun receivables atau atau piutang CV itu langsung kepada PT, atau dibubarkan terlebih dahulu. Tapi itu balik lagi case by case, saya nggak bisa jawab itu sekarang. Mungkin perlu konsultasi atau diskusi yang mendalam mengenai kasusnya Mbaknya sendiri. Gitu. Iya. Oke, Mbak. Kalau gitu terima kasih banyak, Mbak. Kayaknya ini udah nyampe di penghujung acara ini, Mbak. Udah setengah 12 juga, karena mau ada sholat Jumat Yeah, juga kan habis ini kan, Mbak. Ya gitu. siap. Jadi mungkin terakhir dari saya terima kasih Mbak Luis sudah membawakan pemaparannya pada pagi hari ini sangat informatif ya teman-teman. Sekarang udah tahu nih gimana perbedaannya CV, PT, atau usaha dagang atau usaha badan usaha lainnya, dan teman-teman bisa memilih sekarang untuk usahanya mau seperti apa badannya kayak gitu. Ya, mungkin dari Mbak Luis ada closing statement dulu Mbak sebelum Oh, oke. Mungkin bukan closing statement, saya hanya mengulang tadi disclaimer yang saya bilang aja, bahwa untuk memilih suatu badan usaha untuk usaha UMKM teman-teman itu tidak ada jawaban yang bisa memuaskan untuk semua. Tidak ada satu jawaban yang saklek bahwa untuk UMKM harus CV, UMKM harus PT. Tidak ada jawaban yang saklek karena masing-masing pribadi pendiri, masing-masing UMKM itu punya karakteristik yang berbeda, mempunyai kebutuhan yang berbeda, mempunyai kemampuan finansial dan stage yang berbeda. Jadi dan juga mempunyai rencana jangka panjang yang berbeda. Jadi untuk menentukan badan usaha apa yang cocok untuk UMKM teman-teman perlu untuk melihat kondisi teman-teman yang sekarang dan juga apa yang teman-teman mau tuju 5 sampai 10 tahun mendatang. Itu mungkin Mas Edo dari saya. Terima kasih banyak Oke. untuk kesempatannya.
Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bisa bisa disampaikan ke mungkin melalui panitia juga atau melalui emailnya sekolah yang tadi saya bagi ya. Ya, oke Mbak Luis. Terima kasih banyak Mbak Luis atas informasinya. Jangan lupa masih ada acara-acara lain, webinar lain dari Smesco, ada mengenai food, ada mengenai perpajakan, ada mengenai kria, kreativitas, segala macam. Jadi bisa langsung cek di Instagramnya Smesco, @Smesco Indonesia, dan juga jangan lupa follow ya Mbak ya, Instagramnya dari Sokolas, Ya, @sokolas_id. Untuk misalkan mungkin mau konsultasi juga, itu bisa lewat situ ya, bisa di email lewat email Sokolas, seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat siang. Terima kasih. terima kasih.